Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fillah, azakumullah. Sebelum kita mulai kajian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan adab dalam majlis. Ini sudah sering disampaikan dan diumumkan oleh pembawa acara. Adab-adab itu dijaga. Artinya tentang dari mulai kita niatnya datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah, kemudian bawa buku, bawa catatan, dengarkan, diam, HP semua dimatikan, itu dijaga adab itu tuh selama-lamanya tuh, berkaitan dengan adab dalam thalabul ilmi. Jangan bicara, dengarkan, diam, supaya antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan majlis ini dari mulai awal sampai akhir antum dengarkan. Gak bisa antum pulang di tengah jalan. Antum mau thalabul ilmi, mau dapat ilmu yang bermanfaat, sudah niat dari rumah, antum tinggalkan rumah antum, pekerjaan dan segala macam untuk ngaji. Sampai di sini baru separuh ditinggal. Ini gak punya adab. Kadang-kadang pas pertanyaan semua berdiri. Ulang, antum nih nggak punya adab, nggak punya akhlak antum tuh. Kalau ngaji itu dengarkan sampai terakhir, bukan tanya jawab antum pulang. Mana ada seperti itu? Itu nggak punya adab itu. Kalau antum nggak mau ngaji, jangan datang. Saya nggak mau lihat lagi tanya jawab antum berdiri. Ini nggak punya adab ini, bejat akhlaknya. Jangan diulangi lagi. Seperti itu. Kalau antum mau dengarkan kajian sampai akhir, justru kadang-kadang ditanya jawab itulah banyak ilmu yang bermanfaat. Ditanya jawab itu, dengarkan sampai akhir, jangan bicara. Kadang-kadang gue udah tanya jawab, ngobrol kayak udah selesai pengajian. Yang laki ngobrol, yang perempuan apa lagi? Ngobrol, nggak boleh ngobrol. Adab dalam majlis ilmu antum jaga gitu. Kadang-kadang sudah baru selesai, belum tanya jawab, antum sudah nyalakan HP. Ini kau punya adab ini. Jadi jangan diulang itu. Adab majlis ilmu penting.
Karena ketika kita datang ini, kata Nabi SAW, ke majlis zikir. Majlis zikir Nabi menyebutkan dengan apa? Nabi ketika menyebutkan majlis zikir, apa kata Nabi SAW? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Anda nggak main-main tuh datang ke majlis ilmu. Hilaqu zikir, kata Rasulullah, Riyadul Jannah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati majlis zikir, kalian diam di situ. Duduk dengan tenang di situ. Farta'u. Kata Nabi SAW, apabila kalian melewati taman-taman surga, diam di situ. Idza marartum bi riyadil jannah. Nabi menyebutkan dengan kalimat idza marartum bi riyadil jannah. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, kalian diam di situ. Duduk dengarkan. Ditanya, wama riyadul jannah Rasulullah? Hilaqu dzikir, yaitu tempatnya zikir. Majlis ilmu ini majlis zikir, majlis ilmu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, yang dikatakan majlis zikir ya majlis ilmu, yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang bagaimana kita ibadah kepada Allah, mengajarkan tentang sholat, dan yang itu majlis zikir. Antum dengarkan diam, dan itu kenikmatan. Antum berada di majlis zikir, itu kenikmatan. Kita udah sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan permainan segala macam. Jangan sampai majlis ilmu dibawa seperti majlis permainan, jangan. Antum beda nih, majlis ilmu dengan majlis yang lain beda dengan semuanya. Manfaatin kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita agar antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka saya lihat banyak pelajar-pelajar thalibul ilmu, nggak banyak yang tidak manfaat ilmunya, ya karena itu nggak jaga adab. Adabnya nggak dijaga. Antum niatkan semua karena Allah, antum ingin mengambil manfaat dari majlis ini supaya antum bisa mengamalkan, dan dengan itu antum juga bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, manisnya iman, dan yang lainnya lah pahala yang besar dari ilmu yang disampaikan itu. Antum ingat tuh, perhatikan, karena ini masih ilmu. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan kepada antum, nanti gunakan kesempatan antum setelah pulang itu, antum buka lagi kitab-kitabnya, baca lagi. Ini kajian sekarang ini kajian yang terakhir di tahun ini, jadi kita libur nanti sampai tahun depan insya Allah. Nggak tahu sampai akhir Januari atau Februari, wallahu alam. Kalau kita ada umur dan sehat, itu aja, dua tuh, ada umur dan sehat. Ada umur nggak ada sehat, ya nggak bisa apa-apa. Kalau sehat nggak ada umur juga nggak bisa apa-apa, meninggal udah. Dan Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Ada orang dikasih sehat tapi waktunya nggak luang. Ada yang dikasih waktu luang, dia tidak sehat. Maka dua ini kata Nabi penting antum gunakan kesempatan ini, sehat dan waktu luang. Jadi setelah ini kita libur sampai nanti akhir Januari atau awal Februari, antum gunakan tuh murajaah, baca lagi nih bukunya dari awal sampai akhir. Antum baca lagi buku Menuntut Ilmu Jam Surga dari awal sampai akhir. Antum baca lagi Syarah Kitab Tauhid dari awal sampai akhir. Murajaah. Samping yang sudah saya sampaikan, sehari baca Quran berapa juz? Nah, kalau liburan 3 juz satu hari. Kalau sehari 1 juz, berarti kalau liburan nambah 2 juz sehari. Harus baca. Harus baca. Orang beriman, orang muslim harus baca Quran. Dan tiap hari harus baca Quran. Nggak bisa tinggal itu. Pagi, siang kerja, sibuk dengan urusan. Sore, pada maghrib, malam, 3 waktu itu, pagi, sore, kemudian malam. Bisa tuh, pagi 1 juz, sore 1 juz, malam 1 juz. Nggak bisa, ya sudah 2 waktu.
pagi sama malam. Ya, antum gunakan kesempatan itu. Ini nasihat untuk semuanya, untuk belajar dan juga para ustadz. Karena para ustadz juga banyak yang nggak baca Quran. Jadi harus baca Quran. Yang ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan, gunakan kesempatan ini agar antum bermanfaat. Ikhwan fiddin, azakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masih kita bahas poin yang ke-65 tentang al-wala wal bara. Sekarang kita masuk poin yang iya, konsekuensi akidah al-bara. Yang ngaji, iya. Ahlussunnah memandang bahwa dalam al-bara itu artinya berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan, kekafiran, penyembahan kepada selain Allah, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kita berlepas diri. Ini bara. Jadi Ahlussunnah memandang bahwa al-bara terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, membenci syirik dan kufur serta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas dari mereka. Artinya membenci syirik dan kufur, artinya membenci syirik dan penganutnya maksudnya orang musyrik. Membenci kufur dan penganutnya maksudnya orang kafir. Kita membenci orang kafir karena agama. Kita membenci orang musyrik karena agama. Karena Allah membenci kemusyrikan, Allah membenci kekafiran. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak redha kepada kekufuran. Allah enggak redha. Jadi kita membenci karena Allah. Sekarang kita lihat di sini dibawakan ayat dalam surah Az-Zukhruf. Ini kurang satu ayat, mestinya sampai ayat 28. Di sini kurang satu ayat. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, yaitu kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya. Maksudnya kepada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan terang-terangan kepada bapaknya dan kaumnya berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Bapaknya membuat patung, bapaknya menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim sudah ingatkan, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang baik sekali, dengan kalimat yang lemah lembut kepada bapaknya, supaya bapaknya kembali, supaya bapaknya itu mengikuti Ibrahim. Tapi bapaknya tidak mau. Antum lihat
nasihat Nabi Ibrahim kepada bapaknya dengan kalimat yang lemah lembut di dalam surah Maryam. Dari mulai ayat 41 di surah Maryam, surah 19 dari mulai ayat 41. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah di dalam Al-Quran tentang kisahnya Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang jujur dan dia seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa yughni 'anka syai'a. Idh qala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Patung yang disembah enggak mendengar. Wa la yubsir, tidak melihat patung. Sama dengan pohon, batu, orang yang mati, dia tidak mendengar dan tidak melihat. Wala yughni anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, itu wahyu dari Allah. Telah datang kepadaku ilmu, wahyu dari Allah. Malam yatika, yang tidak datang kepadamu, fattabi'ni, ikuti aku. Karena Ibrahim di atas jalan yang lurus, mendapatkan wahyu dari Allah. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjuki kamu ke jalan yang lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budi syaitan, jangan kau menyembah syaitan. Ketika orang menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, yang diikut oleh dia siapa? Syaitan. Maka langsung dikatakan la ta'budi syaitan, jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana rahmani 'asiyya, sesungguhnya syaitan itu dia sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai bapakku, inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut engkau akan terkena azab dari Allah, maka engkau akan menjadi wali syaitan. Kemudian dijawab oleh bapaknya, bapaknya berkata, araqibun anta an alihati, araqibun anta an alihati, apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? Kata bapaknya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak mau berhenti tetap mendakwakan aku akan rejam kamu dan biarkan aku tinggalkan. Artinya di sini Nabi Ibrahim sudah berusaha mendakwakan bapaknya, bapaknya menolak. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaika sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sejahtera atas engkau, akan ditinggalkan gitu. Artinya udah selamat tinggal udah. Karena nggak mau mendengar dakwah, nggak mau mengikuti, aku akan berusaha untuk mintakan ampun untuk kamu. Innahu kana bi hafiyya, sungguhnya Allah itu sayang kepadaku. Nabi Ibrahim waktu itu akan memintakan ampun karena waktu itu belum tahu bapaknya mati dalam keadaan kafir. Tapi setelah tahu, nggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir, karena Allah sudah menyebutkan demikian, seperti yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah disebutkan, untuk melihat di ayat 113, 114, At-Taubah 113, 114. Maka an-nabiy walladzina amanu astaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin setelah, walaupun mereka itu sanak kerabat, sudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'ada iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan
Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena janji yang dia janjikan kepada bapaknya, seperti ayat ini, sa'astaghfiru rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Sudah berjanji. Kemudian falamma tabayyanu, sesudah jelas bagi Ibrahim sampai akhir hayatnya bapaknya tidak beriman, annahu aduun lillah, bahwa bapaknya musuh bagi Allah, tabarra'a min, berlepas diri, tidak mintakan ampun lagi untuk bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun alim, sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sabar dan orang yang penyantun, orang yang sabar, penyayang dan penyantun. Jadi ini penjelasan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwakan dakwah ini untuk berlepas diri kepada orang-orang kafir. Antum lihat dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 di ayat 4. Di ayat 4 Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh teladan yang baik itu ada dua. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama Nabi Ibrahim AS, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua Allah sebutkan sebagai uswah hasanah dalam Al-Quran. Dua Allah sebutkan. Yang pertama Ibrahim AS, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Dua. Karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti milahnya siapa? Ibrahim. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Di sini sebutkan, sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada Ibrahim alaihi salatu wassalam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, tatkala mereka berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan sungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai', sungguh-sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku tidak mampu untuk menolong sedikit pun dari siksaan Allah. Artinya Nabi Ibrahim sudah berjanji akan mintakan ampun, tapi kemudian setelah itu dilarang dengan surah apa tadi? At-Taubah ayat 113 dan 114. Jadi tadinya Ibrahim berjanji akan memintakan ampun, setelah itu dilarang oleh Allah, nggak boleh lagi. Kemudian Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, kepada Engkau kami tawakal, kepada Engkau kami kembali, yaitu kami taubat, dan kepada Engkau kami kembali. Di sini Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya berlepas diri sesuai dengan ayat yang tadi kita baca di buku ini, innani bara'u mimma ta'budun. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dan juga dari bapaknya dan apa yang mereka sembah. Dan pernyataan Ibrahim, kami mengingkari. Jadi mengingkari siapa? Mengingkari apa yang disembah oleh kaumnya dan semua oleh bapaknya. Yang mereka sembah matahari, bulan, bintang, batu, pohon, dan yang lainnya. Patung-patung yang mereka sembah,
diingkari. Dan sungguh telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan. Antara orang-orang beriman dan orang kafir itu mesti ada permusuhan. Dan ada kebencian selama-lamanya sampai mereka beriman hanya kepada Allah. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Artinya kita dengan orang kafir mesti ada permusuhan. Dan mesti ada kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nas Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim sudah menyatakan kebencian kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jadi nggak bisa tuh yang namanya kita bersatu dengan orang kafir, nggak bisa selama-lamanya. Jelas di sini katakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah tampak antara kami dengan kalian yaitu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Artinya terus kebencian itu. Sampai kapan? Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Kalau mereka udah beriman, baru bisa sama dengan kita. Selama mereka kafir, nggak bisa. Makanya satu kebodohan ketika orang ingin menyatukan antara muslimin dengan kafirin, kebodohan. Nah, tidak berakal, tidak berakal. Yang pertama, hilang dari dia akalnya. Yang kedua, hilang apanya? Agamanya. Ya, orang kalau gabung dengan orang kafir berarti dia apa? Ya kafir. Gak boleh gabung dengan orang kafir selama-lamanya. Jadi kita harus membenci kekafiran dan juga membenci orang-orang kafir sesuai dengan nas Al-Quran. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Artinya Ibrahim mengatakan kepada kaumnya dan kepada bapaknya bahwa kita nggak akan bisa ketemu itu sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam menyatakan di sini, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, itu Allah SWT. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan dengan kalimat illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui tentang Allah sebagai apa? Pencipta. Mestinya kalau dia mengakui Allah sebagai Khaliq, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, konsekuensinya dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menjelaskan tentang rububiyahnya Allah agar manusia beribadah kepada Allah. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Allah pakai rububiyahnya Allah di sini. Untuk beribadah kepada Allah, Allah pakai apa? Rububiyah yang telah menciptakan. Kalau Allah sebagai pencipta, Allah sebagai memberi rezeki, Allah sebagai pemilik, Allah yang mengatur alam semesta, mesti kalian beribadah kepada Allah. Walladzina min qablikum, dan juga orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Kemudian Ibrahim mengatakan alaihissalam fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah menunjuki aku. Karena patung-patung, batu, pohon, matahari, bulan, orang-orang yang sudah mati nggak bisa menunjuki manusia, nggak bisa. Yang menunjuki hanya satu, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, Allah menunjuki aku. Makanya ketika orang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, maka wajib dia hanya beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb aku dan Rabb kalian, ibadah kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jadi orang mendapatkan jalan yang lurus dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baru dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia nggak akan dapat jalan yang lurus. Selama dia berbuat syirik, dia pasti akan sesat. Selama dia berbuat syirik, dia nggak akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya selama-lamanya. Karena ketika orang berbuat syirik, Allah sebutkan apa? Faqad dhalla
dhalalan ba'ida. Orang yang berbuat syirik Allah mengatakan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat sudah. Makanya orang yang berbuat syirik, Allah menyebutkan di muka bumi ini nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf surah 46 di ayat 5 dan 6 kata Allah, wa man adallu, nggak ada orang yang paling sesat di muka bumi mimma yad'u min dunillah, melainkan orang yang tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah ma la yastajibu lahu, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Artinya orang yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, apakah itu batu, pohon, kubur, nggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya orang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka akan jadi musuh. Wa kanu bi'ibadin kafirin, dan mereka akan mengingkari ibadah kepada mereka. Maksudnya orang-orang soleh yang disembah oleh manusia, kan banyak orang menyembah orang soleh sampai hari ini. Ada yang menyembah kuburannya Husain, Husain ahli surga. Ada yang menyembah kuburannya Imam Al-Auza'i, Auza'i imam salaf dari Syam, imam yang dia nggak ngajarkan umat untuk menyembah disembah. Nanti di hari kiamat semua berlepas diri orang-orang soleh ini, seperti orang yang menyembah Isa, berlepas diri nanti di hari kiamat, mengingkari semua perbuatan orang yang menyembah dia. Dan dengan itu sebagai penghinaan buat mereka yang menyembahnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi orang yang paling sesat kata Allah di muka bumi ini orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu nas Al-Quran, perhatikan itu Al-Quran. Demikian. Makanya orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang menciptakan aku. Sesungguhnya Allah menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak turunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Anda perhatikan, ini merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Di sini ada kalimat la ilaha illallah yaitu nafi, yang kedua apa? Itsbat. Di sini Nabi Ibrahim AS menafikan apa? Semua yang disembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Itu mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, ilalladzi fatarani, menetapkan yang diibadahnya satu, yaitu Allah. Dan tauhid ini harus betul-betul kita yakini seyakin-yakinnya. Karena kalau tidak demikian, kita belum bertauhid kepada Allah. Kita ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Saya akan bawakan dari kitab Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6. Untuk mencatat Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6 tentang tafsir dari tauhid. Tafsir dari la ilaha illallah, apa tafsirnya? Kita harus tahu tuh. Kita ucapkan Allah tauhid, apa tafsirnya Allah? Apa tafsir Allah? Dibawakan dalam Kitab Tauhid, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla."
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, perhatikan tuh, dia mengingkari sesembahan selain Allah, artinya mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka harta dan darahnya itu terjaga, artinya nggak boleh diambil, nggak boleh tumpahkan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya hanya kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik dari ayahnya Tariq bin Asyam radhiyallahu an. Di sini hadis ini menjelaskan apa? Enggak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Perhatikan, tidak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Harus ditambah apa? Apa ditambah apa? Di hadis ini tambah apa? Wajib dia mengingkari kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari la ilallah, ini tafsir la ilallah, dan ini makna tauhid. Jadi ketika orang mengucapkan la ilallah enggak cukup, wajib dia apa? Mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, baru dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berlepas diri dia kepada semua yang disembah oleh manusia kepada Allah, kemudian dia menetapkan ibadahnya kepada Allah. Jadi kita wajib mengingkari yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah siapa saja, kita wajib mengingkari. Wajib mengingkari. Baru dikatakan kita bertauhid, mengingkari. Dan kita menyatakan bahwa semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semuanya adalah batil, semuanya adalah sesat, semuanya adalah kufur, dan semuanya syirik. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya satu-satunya yang disembah itu hanya satu, itu Allah, itu yang hak. Yang disembah oleh manusia Allah semuanya batil, dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Itu nas Al-Quran dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman, dua ayat itu. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan Allah, tapi dia juga wajib mengingkari peribadahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dia wajib mengingkari semua bentuk kekufuran. Dia wajib juga mengingkari tentang agama yang lain selain Islam. Dia wajib mengingkari. Dan ini merupakan tauhid. Tauhid. Ini keyakinan. Keyakinan setiap muslim harus demikian. Maka ketika orang menyatakan kita dalam beragama masing-masing, semua agama sama, semua agama ini kekufuran dan keluar dari agama Islam orang itu. Masing-masing orang ya terserah mau menyembah apa aja. Kita nggak boleh, kita wajib mengingkari semua. Itu nggak benar. Jadi kita harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari tafsir tauhid, dan ini hakikat dari tafsir tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim AS, dan juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali masuk Islam. Ketika Nabi sudah mendakwakan dakwah tauhid kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka masuk Islam, maka mereka mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Mereka ingkari Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan yang lainnya, semua mereka ingkari. Mereka nggak menyembah lagi, nggak mau. Mereka ingkari bahwa semua batil, yang wajib diibadahi hanya satu, itu Allah. Maka kan mereka berusaha bagaimana? Berusaha mengajak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Allah turunkan surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'budu wala ana a'budu ma abatum wala antum a'bidun lakum dinukum waliyadin. Nas. Qul ya ayyuhal. Turunnya ayat itu karena mereka berusaha mengajak untuk apa? Menyembah Tuhan mereka, nanti kita menyembah Tuhan Allah, kata mereka. Enggak benar, enggak boleh. Wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia dengan Allah.
Maka Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Enggak boleh. Gitu. Kadang-kadang orang ingin mengajak mereka supaya mereka masuk Islam. Kadang tuh ada tuh hati ingin ya mereka masuk Islam karena tokoh-tokoh Quraisy. Kalau ini condong, maka Nabi Muhammad akan diazab Allah. 2 kali diazab. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Nggak boleh condong pada mereka. Tujuan Nabi ingin mengajak mereka, tapi nggak boleh, dilarang oleh Allah. Nggak boleh menyembah Tuhan mereka. Hanya satu, itu Allah. Semua batil, sesembahan selain Allah, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Nggak boleh. Ini keyakinan, ini akidah. Ini namanya akidah al-wala wal bara. Walanya kepada Allah dan bara kepada selain Allah. Kita masuk yang kedua. Ini kalau bicara yang pertamanya panjang ini, ya. Masih banyak konsekuensinya yang harus kita bahas. Yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir, ini konsekuensi dari akidah al-bara. Yang kedua, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tidak boleh mencintai mereka dan wajib bara dari mereka. Dasarnya itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin dan teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang kepada mereka. Artinya nggak boleh menjadikan orang-orang kafir musuhnya Allah dan musuh kalian sebagai pemimpin, nggak boleh. Nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, nggak boleh. Di surah Ali Imran juga Allah sebutkan, itu di halaman 490 yang sudah lewat. Saya bawakan 3 ayat, ya, di halaman 490. Dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Enggak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jangan orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang mukmin saja. Barang siapa yang berbuat demikian, dia tidak akan memperoleh apapun pertolongan dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 51, Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin dan teman setia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ada lagi dalam surah An-Nisa. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafik. Di ayat 138 ayat 139 Allah berfirman, Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang munafik, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang-orang munafik menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari kaum mukminin. Apakah mereka akan mencari di sisi orang kafir kemuliaan?
Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Yang orang nggak akan mulia dengan bergabung dengan orang kafir, nggak akan mulia selama-lamanya. Apakah mereka akan mencari kemuliaan dengan orang kafir? Nggak akan mulia. Orang cari pemimpin orang kafir, nggak akan mulia di selama-lamanya. Pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Nggak boleh mencari pemimpin orang kafir, nggak boleh selama-lamanya, nggak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Gitu. Dan orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, diancam oleh Allah dengan apa di sini? Azab yang pedih, azaban alima, azab yang pedih. Dan umat Islam nggak akan mencapai kejayaan dengan pemimpinnya orang kafir selama-lamanya. Nah, itu harus ingat, pemimpin harus orang Islam yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang ketiga di antara konsekuensi al-bara, yaitu meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak pergi ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Jadi meninggalkan negeri kafir, nggak boleh orang tinggal negeri kafir, nggak boleh, kecuali dalam keperluan darurat seperti berobat, dia berobat, atau dia ada urusan dagang yang memang dia harus ngambil barang perdagangannya dan sebentar, atau dia dakwah untuk melakukan orang kafir sebentar, nggak apa-apa. Tapi untuk tinggal sama nggak boleh negeri kafir. Kenapa? Yang pertama alasannya seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita baca ayatnya, ayat 97 sampai ayat 99 yang sudah kita baca ayatnya, ketika membahas tentang konsekuensi akidah al-wala. Yang kedua yaitu hadis Nabi ini. Nabi bersabda SAW, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Tirmidzi, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an. Dan hadis ini sahih. Artinya Nabi berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan juga Nabi selalu memberikan syarat kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yaitu Nabi berikan syarat, kamu mengucapkan kalimat Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat, wa faraqtum al musyrikin. Kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin, harus pisah. Nabi berikan syarat, kalau kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, dirikan sholat, keluarkan zakat, harus pisah dengan kaum musyrikin, harus hijrah. Dan hadisnya sahih, saya sudah bacakan pada pekan yang lalu, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya, Ahmad dalam musnadnya, dan disesuaikan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ke-6. Kemudian yang keempat juga hampir sama dengan ketiga, tidak tinggal negeri kafir dan tidak tinggal bersama orang-orang kafir musyrik, karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, man jama'al musyrika wa sakana ma'u fa innahu mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Artinya di sini Nabi sudah mengingatkan tentang nggak boleh tinggal bersama orang musyrik, nggak boleh. Dan kalau Allah turunkan azab, kena tuh dia bersama orang-orang musyrik nantinya. Makanya yang terbaik tinggal di negeri kaum muslimin, meskipun dia maishanya apa adanya, pas-pasan, tapi nikmat tinggal di negeri kaum muslimin. Dia bersama ibunya, bersama orang tuanya, bersama saudaranya. Nggak nikmat di negeri kafir meskipun gajinya besar. Kalau di sini mungkin dia gajinya 5 juta, di negeri kafir 50 juta, tetap nggak ada kenikmatan di negeri kafir. Jadi harus diperhatikan bahwa tinggal di negeri Islam itu kenikmatan bersama kaum muslimin, mendapatkan doa dari para malaikat. Kalau di negeri kafir, ya kemurkaan Allah, Allah murka, Allah benci kepada orang kafir kok tinggal di negeri kafir.
Allah nggak redho dengan orang kafir. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah nggak redho dengan orang kafir. Kok tinggal di negeri kafir? Meskipun dia kaya raya, tidak ada kenikmatan. Kan banyak tuh orang tinggal di negeri kafir karena di sana kaya, gajinya besar. Tapi setelah dia kaya raya, ujung dari kehidupannya dia kematian, nggak ada nikmatnya. Berat nanti, hisabnya berat di hari kiamat. Kok tinggal dengan orang-orang kafir, kok tinggal bersama orang kafir gitu. Jadi kalau keperluan darurat ya seperti berobat segala macam. Kalau sekolah juga bukan darurat, sekolah bukan darurat gitu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena ada beberapa ilmu yang nggak diajarkan negeri Islam, tapi sebagian lagi tetap nggak boleh. Jadi ulama-ulama keras dalam masalah ini, tinggal negeri kafir, disuruh hijrah semuanya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Mereka tetap berpegang pada hadis Nabi, nggak boleh tinggal negeri kafir. Sebagian membolehkan karena darurat, dan itu juga hati-hati. Diberikan syarat, harus dia kuat agamanya. Yang kedua, dia harus bisa melaksanakan syiar agama Islam. Sholat dia nggak dilarang, dia pakai jilbab nggak dilarang. Kemudian dia bisa melaksanakan ibadah bebas dan yang lainnya. Ada diberikan syarat oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau nggak diberikan syarat, ya seperti yang kita lihat. Kalau nggak diberikan syarat demikian, ya seperti yang kita lihat, orang sekolah negeri kafir pulangnya dia apa? Murtad dari agama. Dan itu bukan 1 ribuan. Lah yang ada di Indonesia ini ratusan dari tokoh-tokoh liberal. Belajarnya di mana? Negeri kafir. Yang tadinya mereka di pondok, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, orang tuanya ngarepin dia jadi anak yang soleh. Sekolah di luar negeri, pulang jadi murtad dia. Pulang jadi tokoh-tokoh liberal. Pulang jadi anak yang durhaka. Nggak ada manfaatnya dia. Sekolah negeri kafir. Dan itu memang program. Dari apa? Dari orang kafir. Makanya antum hati-hati tuh, beasiswa nggak gampang itu. Nah, ada orang kafir untuk memurtadkan umat Islam. Dan nggak mungkinlah jajah negeri Islam, kemudian dia pulang begitu aja, nggak mungkin. Pasti banyak yang ditinggalkan untuk memurtadkan umat Islam. Dan itu nas Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Itu harus kita ingat tuh, bahwa orang Yahudi Nasrani nggak akan redho sampai kita mengikuti agama mereka. Tetap itu. Dan juga di Indonesia ini banyak orang-orang munafikin. Allah sudah sebutkan tentang orang munafikin dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Kata Allah, mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama. Jadi orang tokoh-tokoh liberal ini dia udah jadi orang-orang munafikin. Nah, udah jadi munafik, mereka pengen orang Islam ini semua sama seperti dia. Menjadi apa? Menjadi kafir. Ini nas Al-Quran. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, jelas itu semuanya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Untuk melihat dalam surah An-Nisa. Artinya udah jelas tuh. Mereka ingin di ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Maka jangan jadikan mereka sebagai pemimpin sampai mereka hijrah ke jalan Allah. Jika mereka berpaling, maka ambil mereka, bunuh mereka di mana saja kalian mendapatkan mereka. Jangan kalian jadikan mereka sebagai pemimpin dan juga jangan penolong. Ya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh mereka di mana berada. Ini ulil amri, berkaitan dengan ulil amri ini. Jadi mereka berusaha nggak pernah berhenti memurtadkan, maka bikin macam-macam dah.
mereka bikin jaringan Islam, mereka bikin jin, ya, jaringan Islam Nusantara, dan nanti mereka bikin lagi puluhan lagi dengan puluhan nama. Untuk apa? Untuk menjerat umat Islam agar sama seperti mereka kafir. Ini nas Al-Quran. Dan sepanjang sejarah seperti itu mereka. Mereka asalnya dari pondok, sebagian besar mereka pondok. Tamatan pondok, lulus dari pondok, ada yang pernah belajar juga di Libya, belajar Libya, ada yang pernah belajar di Mesir. Setelah di situ mereka belajar di Amerika, di Kanada, di mana-mana, pulang untuk memurtadkan umat Islam, ya mereka, dan akan terus, nggak pernah berhenti mereka. Dan kita dengan mereka itu terus dalam kondisi perang. Makanya saya heran kepada para dai, kok masih bermain-main, masih enak tuh, senang-senang. Ini musuh terus nih menyerang umat Islam, dan mereka perang. Allah menyatakan dengan kalimat perang dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Antum lihat. Ini nas-nas Al-Quran ini dibaca tiap hari, mesti umat Islam paham, nggak diam itu, tidak berpangku tangan. Allah menyebutkan di akhir ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus senantiasa, artinya terus, ini nggak pernah berhenti. Apa yang mereka lakukan? Yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka memurtadkan kalian dari agama kalian semampu mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka batal, hapus amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini nas Al-Quran. Arti mereka Allah sudah sebutkan dalam ini ayat Al-Quran, jelas ini di sini. Orang-orang kafir nggak pernah berhenti itu. Perang dengan kalimat perang Allah sebutkan. Memerangi umat Islam untuk apa? Agar umat Islam murtad dari agamanya. Nggak pernah berhenti. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan misionarisnya, kemudian juga dengan berbagai macam usaha, nggak pernah berhenti itu. Dengan buku-buku, dengan video, dengan segala macam sudah usaha mereka, nggak pernah berhenti. Umat Islamnya masih santai aja. Harus terus bagaimana menegakkan agama ini, mengajak umat Islam untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu senjata yang pertama, bagaimana umat Islam berilmu. Senjata yang kedua, mentauhidkan Allah. Senjata yang ketiga, tegakkan sholat, jangan berhenti itu, sholat itu tegakkan. Dan yang lainnya itu. Bukan belajar tentang kristologi, bukan belajar tentang kristologi, bukan belajar tentang Islam, belajar tentang Quran wa sunnah la fahmi salaf, belajar tentang akidah tauhid yang benar, amalkan yang benar. Itu senjata untuk umat Islam. Jadi ini perhatikan tuh, harus tegakkan di rumah tangga kita demikian. Musuh kita banyak, tidak pernah berhenti. Jadi jangan kemudian kita diam aja. Kita berusaha dengan lisan, dengan tulisan untuk menegakkan agama ini. Yang kelima, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum, pakaian, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Saya ulangi, yang kelima, di antara akidah bara', tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi, seperti gaya makan, minum,
berpakaian dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikina wa wafirul liha wa ahfus syawarib. Berbeda dengan orang-orang musyrik, hendaklah kalian pelihara jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan, hendaklah kalian menyalai orang-orang musyrikin. Wafirul liha, artinya hendaklah kalian pelihara jenggot kalian. Kata Imam An-Nawawi, hendaklah kalian pelihara jenggot yang tidak boleh digunting. Syariat Islam menyuruh kita untuk memelihara jenggot dan tidak boleh mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Dan banyak hadisnya tentang masalah ini. Bahkan ada beberapa buku yang menjelaskan tentang wujub i'fa'il lihya, adillah ala tahrim halqil lihya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang masalah ini. Kemudian juga Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Di dalam agama Islam laki-laki dilarang mencukur jenggot. Dalam agama Islam laki-laki dilarang mencukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Karena mencukur jenggot perbuatan haram. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan laki-laki itu berjenggot. Semuanya. Ada yang kemudian gak tumbuh jenggot, ada, cuma sedikit kan. Tapi secara umum laki-laki berjenggot semuanya. Ada yang gak berjenggot atau gak tumbuh jenggot, gak ada masalah. Tapi secara umum dia berjenggot. Ketika dia cukur berarti dia merubah ciptaan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Setan berusaha bagaimana menyuruh orang untuk merubah ciptaan Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena para Nabi semua berjenggot. Dan Nabi Muhammad SAW jenggotnya tebal, kathul lihya. Makanya ketika Nabi berwudu, Nabi masukkan air itu ke jenggotnya. Nabi berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Dan para Nabi semuanya berjenggot. Yang ketiga, mencukur jenggot itu menyerupai orang kafir. Karena orang kafir dia mencukur jenggotnya, orang musyrik mencukur jenggotnya. Kalau ada orang kafir yang dia berjenggot, berarti dia mengikuti siapa? Mengikuti orang Islam. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau kita berjenggot berarti mengikuti orang kafir. Ini namanya akalnya terbalik udah. Akalnya terbalik. Kalau orang kafir dia berjenggot berarti ikuti siapa? Ikuti orang Islam gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi kadang-kadang orang kalau kita berjenggot, orang kafir juga ada yang berjenggot. Yang kita ikut Rasulullah SAW berjenggot. Antum ikut siapa? Gitu. Kemudian menyerupai orang kafir, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh menyerupai orang kafir. Dan secara umum orang kafir semuanya cukur jenggot secara umum. Ada yang dia piara jenggot, gitu. Ada. Tapi ketika dia piara, dia ngikuti umat Islam, dia ngikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, menyerupai kaum wanita. Karena secara umum wanita itu tidak berjenggot. Kalau berkumis ada perempuan, kalau jenggot tidak ada. Kalau ada 1-2 pengecualian dari jutaan wanita. Tapi dengan dia mencukur jenggot, dia telah menyerupai wanita. Dan juga kalau mau ditambahkan lagi banyak ini. Ketika dia mencukur jenggot, berarti dia sama dengan apa? Mahnuth. Apa mahnuth itu? Banci. Sama dia. Dengan dia mencukur jenggot, itu nggak ada keindahan sama sekali. Kan di antara keindahan laki-laki itu, jamalur rijal itu bilihya. Jamal ar-rijal itu bilihya.
keindahan laki-laki dengan dia berjenggot, indahnya laki-laki. Ketika dia nggak berjenggot, nggak ada keindahan sama sekali. Makanya ada orang nggak berjenggot, jelek dia, jelek. Karena keindahan laki-laki dengan berjenggot. Dan Allah mencintai keindahan. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi keindahan yang memang disyariatkan dalam syariat agama Islam. Nabi SAW berjenggot, itu indah. Nabi, nggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah bagi manusia. Itu ingat ya, bahwa Nabi itu indah, dan nggak mungkin Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak indah, nggak mungkin. Karena apa? Allah itu indah, Allah menyukai keindahan. Berjenggot itu satu keindahan. Jenggot itu satu keindahan. Dan secara fitrah wanita senang kepada laki-laki berjenggot. Ketika dia nggak suka dengan laki-laki berjenggot, berarti fitrahnya rusak tuh perempuan ini. Gitu. Pertama fitrahnya rusak, yang kedua akalnya juga rusak. Gitu. Kalau dia menyukai laki berjenggot, benar, fitrahnya benar, sesuai dengan fitrah. Karena termasuk sunnah fitrah kata Nabi SAW, yaitu apa? I'fa'ul lihya. Di antara sunnah ketika Nabi menyebutkan sunnah fitrah itu ada 10, Nabi menyebutkan apa? Satunya, i'fa'ul lihya, memelihara jenggot. Sunnah fitrah. Fitrah laki-laki berjenggot. Ketika dia mencukur, dia membunuh dan merusak fitrahnya. Jelas sampai sini? Kemudian untuk perhatikan lagi, yang kelima ini tidak menyerupai orang kafir pada apa yang menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi juga nggak boleh. Makan ikut gayanya orang kafir nggak boleh. Dan orang habis makan pakai sendok, pakai garpu, habis itu taruh, dia selesai diginikan nih. Ya, ini nggak boleh. Itu orang kafir. Dibikin salib sama dia selesai makannya. Kemudian juga dia makan tangan kiri, garpu, ambil dagingnya pakai tangan kiri. Ini hukum haram. Makan tangan kiri hukumnya haram dalam Islam. Kata Nabi, "Idza akalakum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, apabila seorang dari kamu makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Karena sungguhnya setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Nggak boleh. Antum makan dengan tangan kiri, garpu tangan kiri, hukumnya haram. Atau antum makan pakai tangan kanan, kemudian ketika ngambil kerupuk tangan kiri, haram hukumnya. Antum makan tangan kanan, ketika minum ambil tangan kiri, minum. Karena tangannya kotor, tangan kanan kotor, tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Haram. Ini namanya setan. Karena Nabi apa? Setan makan tangan kiri, setan minum tangan kiri, setan. Gitu. Perhatikan tuh, jangan jadi setan. Gitu. Jadi meskipun tangan kotor, tetap minum tangan kanan. Minum tangan kanan. Jadi jangan kadang-kadang gini lagi. Ini nggak ada begini, nggak perlu dibantu. Emang kenapa bantu? Emang ini patah tangan kanannya? Nggak perlu begini. Tinggalkan tuh, kanan aja. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Nggak boleh tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Itu setan. Nabi yang menjelaskan, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Setan makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Itu antum ingatkan tuh. Dari mulai anak-anak masih kecil, ingat, tangan kanan. Lupa lagi tangan kanan, karena dia didorong oleh setan. Anak kecil didorong oleh setan. Kita yang harus keras itu. Harus kanan. Gitu. Dan usahakan minum dengan duduk. Karena Nabi menyuruh untuk duduk. Kata Nabi, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Tidak boleh sekali-kali seorang dari kamu minum sambil berdiri, nggak boleh. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Minum harus duduk, nggak boleh berdiri. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain, zajara, melarang dengan keras orang minum dengan berdiri. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang minum dengan berdiri, muntahkan, kata Nabi SAW. Itu riwayat Muslim. Keras larangan Nabi. Nggak boleh orang minum sambil berdiri. Antum ingat tuh, anak antum, anak didik antum di sekolah, perhatikan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Dan duduk. Perhatikan itu. Kemudian juga tentang gaya-gaya juga banyak ditiru nih.
Pakaian juga nggak boleh, pakaian orang kafir. Ya. Topi-topinya juga segala macam. Bahkan gaya main bolanya juga nggak boleh. Muji orang kafir nggak boleh. Bangga idolanya orang kafir nggak boleh, haram hukumnya nggak boleh. Orang kafir musuh kalau sebutkan. Kok kenapa orang kafir yang dipuji orang kafir, disanjung orang kafir? Gitu. Sampai antum nonton bola lagi jam 3 malam. Ini kebodohan, ketololan. Ya. Orang-orang bodoh. Nggak ada hobi. Kenapa? Ini udah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Sebagian ulama sampai menyatakan haram tentang masalah ini. Antum baca, kalau antum mau baca nih, para dai, para ustadz, ada buku yang bagus tentang masalah Haqiqatu Quratil Qadam, hakikat permainan bola. Tebal bukunya, sekitar 400 halaman. Yang ditulis oleh Ziyad bin Sa'ad Al-Hamdani. Beliau menjelaskan tentang tidak bolehnya main bola. Beliau jelaskan tentang mafsada, kerusakan main bola. Apalagi yang sekarang semua perjudian. Sama dengan politik yang ada, semua perjudian yang ada. Kita ikut judi boleh nggak? Nonton judi boleh nggak? Kok antum nonton? Nggak ada manfaat sama sekali. Ini semua kerusakan, semuanya kerusakan. Dan mereka pasti meninggalkan apa? Sholat. Hati yang orang Islam. Kalau udah mulai asar, maghrib, isya mesti tinggalkan sholat itu. Maka antum hati-hati itu, yang seperti itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum asan bangun tengah malam, antum sholat, antum tahajud, antum doa, antum zikir, antum baca Quran, manfaat buat di akhirat. Nonton bola nggak ada manfaat sama sekali. Dan tinggalkan semua itu. Semua yang nggak bermanfaat tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam sama meninggalkan itu tidak pernah tinggalkan semuanya. Hadis sahih, tinggalkan. Apalagi jelas haram, nggak boleh. Selanjutnya yang keenam, kaum mukminin diperintahkan untuk menyemir rambut dan menyemir uban dengan warna selain hitam, karena orang Yahudi tidak menyemir rambut dan tidak mengubah warna uban. Artinya hukumnya sunnah aja. Nabi bersabda SAW, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka selisilah mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Disuruh untuk menyemir dengan hinna, dengan pacar itu dengan warna yang lain, gak boleh warna hitam. Orang menyemir dengan warna hitam hukumnya haram. Kata Nabi, wajannibus sawada, jauhkan warna hitam, gak boleh warna hitam. Artinya gak boleh orang menyemir dengan warna hitam. Dan ini Nabi menyuruh untuk menyemir terutama bagi orang yang memang dia putih rambutnya atau jenggotnya putih, itu disunahkan dia untuk menyemir, gitu. Sunnah, gitu. Enggak seperti sekarang dia menyemir untuk meniru orang kafir. Jadi nyemirnya bukan untuk Islam, tapi nyemirnya apa? Meniru orang-orang kafir dengan berbagai macam semiran, kadang-kadang. Dan dengan warna hitam hukumnya haram. Yang ketujuh, tidak boleh menolong, tidak boleh membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia. Perhatikan tuh, tidak boleh menolong, tidak boleh membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalangan kamu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami, dan jika kamu berakal, jika kalian berpikir. Artinya nggak boleh menjadikan orang kafir dan orang munafik sebagai teman setia. Nggak boleh jadikan orang kafir dan orang munafik sebagai teman setia, karena mereka terus berusaha untuk apa? Untuk menyusahkan umat Islam.
Kan tokoh-tokohnya mereka ini menyusahkan umat Islam. Yang selalu jadi bahan pembicaraan mereka apa? Islam. Yang dituduh oleh mereka selalu apa? Islam. Selalu tuh. Kalau enggak Wahabi, Islamnya dituduh oleh mereka. Mesti itu. Teroris Islam. Ini Islam terus Islam. Karena mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik. Mereka terus menyusahkan umat Islam. Dan mereka sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Ya, mulut mereka ini yang keluar dari mulut mereka itu kebencian kepada umat Islam. Antum melihat ya, pembicaraannya, omongannya mesti menjelekkan Islam, mesti itu. Gitu. Ini orang-orang munafik. Kemudian apa yang mereka tersimpan di dada mereka lebih besar lagi. Dalam dada mereka untuk menghancurkan umat Islam lebih besar lagi. Ini Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, dan Allah tahu tentang isi dada mereka. Dan kami telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian berakal. Disuruh umat Islam untuk berpikir. Jangan jadikan orang kafir sebagai teman setia. Jangan jadikan orang munafik sebagai teman setia. Gak boleh. Makanya Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian menjadikan sahabat kecuali orang beriman. Gak boleh jadikan orang kafir. Jadi sahabat kita itu orang beriman. Yang kedelapan, tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apapun pada hari raya dan kegembiraan mereka. Juga tidak memberikan ucapan selamat, serta tidak boleh hadir dalam perayaan mereka. Ini hukumnya haram. Jadi umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir, tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Umat Islam tidak boleh membantu acara ibadah dan hari raya orang kafir, tidak boleh mendukung, tidak boleh menyokong acara mereka, tidak boleh menyokong upacara dan perayaan orang-orang kafir. Di antara ciri hamba Ar-Rahman yaitu mereka tidak menghadiri perayaan orang kafir. Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kalimat az-zur dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Rabi bin Anas rahimahullah. Az-zur yaitu hari raya orang-orang musyrik. Menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, mana az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, nggak boleh. Menghadiri perayaan Natal, tahun baru, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Mengucapkan selamat nggak boleh, hukumnya haram. Dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kan kebohongan. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Bagaimana Isa dianggap oleh mereka sebagai Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan, dan Allah murka luar biasa. Jadi antum perhatikan tuh, antum jangan lihat semudah itu. Antum lihat dari mulai surah Al-Kahfi, sampai banyak nih ayatnya dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi di awal-awal, di ayat 4. Oh, kita juga untuk mengancam orang-orang kafir ini, berdakwah ini. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Mereka di dakwah ini diantara untuk mengancam siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Di dakwah ini diantara untuk mengancam orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Mereka nggak punya ilmu, dan tidak juga bapak-bapak mereka punya ilmu tentang itu. Sungguh besar ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka, dan mereka berkata dusta. Bukan hanya perkataan besar, bahkan langit dan bumi ini akan hancur dengan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Antum lihat dalam surah Maryam di ayat 88. Sampai ayat 93, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda,
takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Maka ini sesuatu yang besar bagi Allah, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Isa, antum lihat dalam surah Al-Maidah di ayat 116, 117 dalam surah Al-Maidah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Allah mengatakan kepada Isa. Apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa AS? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang aku nggak punya hak sama sekali. Jika aku mengatakannya, engkau mengetahui apa yang ada dalam dadaku, tapi aku nggak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada semua orang-orang Nasrani untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam Injil tidak pernah ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Itu. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada. Makanya dikatakan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau wafatkan aku, engkau angkat aku ke langit, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini pernyataan. Dan Allah sudah menyatakan kepada Ahlul Kitab agar mereka tidak gulu perbuatan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini perbuatan gulu. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masih ibnu maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melewati batas dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Masih Isa bin Maryam itu Rasulullah. Kalimatnya yang Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan termasuk ruh yang Allah ciptakan. Fa'aminu billahi wa rusuli, hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Jangan mengatakan tiga. Intahu khairul lakum, berhenti, itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, sungguhnya Allah itu satu, ilah yang satu. Subhanahu ayakuna walad, maha suci Allah, enggak mungkin Allah itu punya anak.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah apa yang di langit dan bumi, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai saksi atas semuanya. Jadi itu perhatikan tuh, Allah sudah melarang mengatakan Allah itu tiga. Allah sudah melarang, dan Allah nggak punya anak, dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan Allah sudah tegur Nabi Isa, dan Nabi Isa nggak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan. Dan Allah sudah menyatakan bahwa orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa sebagai Tuhan, Allah mengatakan mereka apa? Kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mengatakan Isa itu adalah sebagai Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Kita masuk yang ke-9. Jadi yang ke-8 ini nggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Karena ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perbuatan dosa besar. Nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram. Nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh sama sekali. Yang ke-9, tidak boleh seorang muslim memohonkan ampun bagi orang-orang kafir, orang musyrik, dan juga tidak boleh memohonkan rahmat kepada mereka, meskipun mereka adalah orang tua atau sanak kerabat. Nggak boleh orang Islam memohonkan ampunan bagi orang kafir, orang musyrik, nggak boleh memohonkan rahmat kepada mereka meskipun mereka orang tua atau sanak kerabat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu wa yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi nggak boleh mohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, orang kafir nggak boleh, meskipun orang tua nggak boleh. Kemudian yang ke-10, tidak menjalankan hukum kepada mereka, tidak setuju kepada hukum yang dibuat oleh mereka, tidak mengikuti ajaran mereka, tidak mengikuti ajakan mereka untuk menikahkan hukum Allah. Yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Artinya nggak boleh mengucapkan salam kepada mereka, nggak boleh. Ini nanti yang 2 poin nanti terakhir. Ya, saya pikir cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.